Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Armujana, mahasiswi Unuditar Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kajian retorika untuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan berpidato. Pertama yang akan kita bahas adalah mengenai teori retorika Aristoteles dan Cicero. Retorika adalah suatu gaya atau cara bicara baik yang dicapai berdasarkan bakat alami atau biasa kita sebut dengan talenta maupun melalui keterampilan teknis. Retorika modern mencakup ingatan yang kuat, daya kreasi dan fantasi yang tinggi, teknik pengungkapan yang tepat, dan pembuktian serta penilaian yang tepat. Berikut ini yang akan saya jelaskan adalah mengenai deskripsi Aristoteles dan Cicero. Yang pertama, menurut Aristoteles, tujuan retorika yang sebenarnya adalah membuktikan maksud pembicaraan atau menampakkan pembuktiannya. Retorika hanya menimbulkan perasaan pada suatu ketika, kendati pun lebih efektif daripada silogisme. Pernyataan yang menjadi pokok bagi logika dan juga bagi retorika akan benar bila telah diuji oleh dasar-dasar retorika. Kemudian yang kedua adalah retorika menurut Cicero. Cicero berpendapat bahwa retorika mempunyai dua tujuan pokok yang bersifat suasio atau anjuran dan disuasio atau penolakan. Tugas para retor atau orator sendiri adalah yaitu yang pertama mengajar, kemudian yang kedua menggembirakan, dan yang terakhir adalah menggerakkan. Kemudian selanjutnya asal konsep retorika adalah persuasi. Definisi persuasi itu sendiri yaitu tindakan untuk mengubah sikap dan perilaku seseorang dengan menggunakan lisan atau tertulis. Dan sesuatu usaha untuk menanamkan opini baru dan juga suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk mengubah sikap, kepercayaan, dan perilaku orang dengan transmisi. Titik tolak retorika adalah berbicara, yakni mengucapkan kata atau kalimat kepada seseorang atau sekelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Berbicara adalah salah satu kemampuan khusus pada manusia. Bahasan dan pembicaraan ini muncul ketika manusia mengucapkan dan menyampaikan pikirannya kepada manusia lain. Retorika modern adalah gabungan yang serasi antara pengetahuan, pikiran, kesenian, dan berbicara. Dalam bahasa percakapan, retorika berarti pada tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, atas cara yang lebih efektif, mengucapkan kata-kata yang tepat, benar, dan mengesankan. Maksudnya ini berarti orang harus dapat berbicara jelas, singkat, dan efektif. Keterampilan umum menguasai seni berbicara ini dapat dicapai dengan melakukan tahapan latihan seperti inventio atau penemuan. Pembicara menggali topik dan meneliti khalayak untuk mengetahui metode persuasi yang paling tepat. Menurut Aristoteles ada 3 cara untuk mempersuasi atau mempengaruhi manusia, yaitu yang pertama menunjukkan kemampuan seperti pengetahuan yang luas yang dimiliki, kemudian dapat menyentuh hati khalayak dan meyakinkan dengan bukti. Kemudian yang kedua adalah dispositio atau penyusunan. Di sini pembicara menyusun pidato atau mengorganisasikan pesan, yakni meliputi pengantar, pernyataan, argumen, dan epilog. Kemudian yang ketiga adalah elocutio atau gaya. Di sini pembicara memilih kata-kata dan menggunakan bahasa yang tepat untuk mengemas pesannya. Dan yang keempat adalah pronuntiato atau penyampaian. Di sini pembicara menyampaikan pesannya melalui lisan dan harus memperhatikan vokal dan gesturnya. Kemudian
Selanjutnya kita bahas mengenai konsep teori retorika dan pidato para orator. Pidato dapat dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama adalah pidato informatif. Nah, pidato informatif ini ditujukan untuk menambah pengetahuan pendengar. Nah, jenis-jenis pidato informatif yaitu seperti kuliah, ceramah, makalah, pengajaran, dan ujangan informatif. Kedua, pidato persuasi. Nah, pidato persuasi ini bertujuan untuk mempengaruhi pendengar dengan membujuk pendengar agar merubah pilihan atau sikapnya. Yang ketiga adalah pidato rekreatif. Pidato rekreatif bertujuan untuk menyenangkan dan menghibur orang lain. Ada beberapa dari suatu pidato yang dianggap baik dan menarik, yaitu pidato tersebut saklik, yaitu memiliki unsur yang benar. Kemudian pidatonya jelas, kemudian penyampaian pidatonya juga hidup, pidatonya memiliki tujuan, pidato yang memiliki klimaks, pidato yang memiliki pengulangan, pidato memiliki sesuatu hal yang mengejutkan di dalamnya, kemudian pidato yang dibatasi, dan pidato yang mengandung humor. Ada beberapa teknik mempersiapkan pidato, yaitu dari persiapan umumnya, persiapan khusus, bagian pendahuluan pidato dan penutup pidato, kemudian beberapa aspek dalam mengembangkan konsep. Nah, selanjutnya contoh rumusan pidato. Yang pertama, makalahnya berisi pembukaan atau pendahuluan, bagian utama, dan penutup. Yang kedua, mengolah suatu tema yang berisi unsur apa, bagaimana, kapan, mengapa, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah rumusan-rumusan pidato. Faktor yang memengaruhi efektivitas komunikasi retoris. Ya, dari segi komunikatornya harus memahami pengetahuan tentang penguasaan yang meliputi sikap komunikator, seperti contohnya rendah hati misalnya. Kemudian yang kedua, memiliki pengetahuan umum yang luas. Selanjutnya dari segi komunikan memiliki pengetahuan tentang komunikasi dan keterampilan berkomunikasi. Kemudian sikap komunikan seperti simpatik atau sebaliknya, kemudian sikap sosial dan kebudayaan. Kemudian dari segi pesannya, yaitu elemen-elemen pesan, struktur pesan, dan isi pesan yang akan disampaikan, dan proses pembeberannya. Selanjutnya yang terakhir kita bahas adalah pengembangan pidato berdasarkan teori retorika. Monologika adalah ilmu tentang seni berbicara secara monolog. Komunikasi dalam pidato ini bersifat satu arah. Nah, berikut adalah jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu pidato impromptu. Ya, pidato ini terjadi pada saat yang tak terduga sebelumnya untuk tampil di muka umum. Kemudian yang kedua, pidato manuskrip, yaitu pidato naskah yang disampaikan dari awal hingga akhir. Yang ketiga, memoriter, yaitu pesan yang ditulis dan kemudian diingat kata demi katanya. Kemudian yang keempat, extempore, yaitu pidato yang paling baik dan paling sering dilakukan oleh juru pidato yang mahir. Nah, sekian. Nah, mungkin itulah yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.